asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu wa da'i ila ridwanihi amma ba'd. Tulab wa talibat, ini kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang langsung saja ya, kita melanjutkan menyambung pembahasan di halaman 33. Jadi kitab yang kita pelajari. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, ats-tsaniyatu, perkara kedua, al-mas'alatu tsaniyatu mimma yajibu alaina ilmuhu, yaitu perkara kedua yang wajib kita ilmui. Ya. Apa itu? Annallaha la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Wad dalilu qauluhu ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Al-Jin ayat 18. Perkara kedua yang wajib kita ketahui bahwa Allah itu tidaklah ridho jika dipersekutukan dengan siapapun dalam peribadahan kepadanya. Allah tidak ridho ketika dipersekutukan dengan malaikat yang didekatkan. Demikian pula Allah tidak ridho ketika dipersekutukan dengan nabi yang diutus. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Maka janganlah kalian berdoa, janganlah kalian beribadah, janganlah kalian meminta, ya, bersamaan dengan kalian meminta kepada Allah, kalian juga meminta kepada yang lainnya. Jadi tidak boleh kita ibadah kepada Allah dan ibadah kepada selain Allah. Ini larangan keras dari Allah dalam ayat ini. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin. Ya. Al-mas'alatu tsaniyatu mimma yajibu alaina ilmuhu, perkara kedua yang wajib kita ilmui, anna Allah Subhanahu wa ta'ala la yarda an yushraka ma'ahu fi ibadatihi ahadun, bahwa Allah tidaklah ridho untuk disekutukan dalam ibadah dengan siapapun. Bal huwa wahdahul mustahiqu lil ibadati, bahkan Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk disembah. Ya. Wa dalilu dzalika, dan dalil bahwa Allah itu satu-satunya yang disembah dan tidak mau disekutukan. Ma dzakarahul muallifu rahimahullahu fi qaulihi, adalah apa yang disebutkan oleh penulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Ya, maka janganlah kalian menyekutukan Allah dalam peribadahan dengan siapapun itu. Baik, dan di sini ya saya tambahkan bahwasanya tafsir dari kalimat masjid di sini disebutkan ulama, tafsirnya ada dua. Ya. Allah kan mengatakan, ketahuilah bahwasanya masjid-masjid itu hanyalah milik Allah. Jangan kalian berdoa ya, kepada siapapun kecuali Allah. Ya. Nah, maka masjid di situ ada dua tafsirannya. Yang pertama adalah makanus sujud, tempat sujud. Lalu yang kedua adalah a'dha'us sujud, ya, anggota badan yang dipakai untuk bersujud. Jadi kita tidak boleh menyembah di tempat ya, yang di situ disembah Allah dan selain Allah, tidak boleh. Ya. Kita tidak boleh nyembah yang di tempat di situ dipakai untuk menyembah Allah, tidak boleh. Ya. Nah, demikian pula kita tidak boleh menyembah ya, di tempat yang Allah disembah, yaitu di masjid misalnya. Kita tidak boleh menyembah di masjid, bersamaan dengan itu kita menyembah selain Allah di masjid itu. Itu makna ya, jika ditafsirkan dengan apa? Tempat. Kita tidak boleh ya, di semua tempat ibadah itu, semua tempat peribadahan itu hendaknya ya, harusnya dipakai untuk nyembah Allah semata, tidak boleh untuk nyembah selain Allah juga, begitu. Lalu jika ditafsirkan ya dengan apa, anggota badan untuk sujud, berarti kita tidak boleh memberikan sedikit pun ya, dari isyarat-isyarat anggota badan kita untuk sujud itu kepada selain Allah. Kita tidak boleh sujud kepada selain Allah, kita tidak boleh rukuk kepada selain Allah, kita tidak boleh itikaf pada selain Allah ya. Contoh itikaf ya, kita tidak boleh tawaf di selain Allah. Tawaf itu yang muter itu ya. Itu kalau dilaksanakan untuk selain Allah ya berarti
dosa. Misalnya ada tawaf di kuburan, atau itikaf tadi ya, tinggal lama di kuburan. Nah, ini berarti bukan untuk Allah, tapi untuk mendekatkan diri kepada si penghuni kubur. Maka ini ya, tidak boleh. Allah mengatakan dengan tegas di sini, wa annal masajida lillah. Sungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Maka janganlah kalian menyembah ya, bersamaan dengan kalian menyembah Allah ya, di tempat-tempat ataupun memakai anggota badan kalian untuk sujud kepada selain Allah ya. Taib. Fanahallahu ta'ala an yad'umal insanu ma'allahi ahada. Maka di ayat ini kata Syekh Utsaimin melanjutkan ya, Allah melarang ya, manusia itu untuk menyembah, untuk sujud ya, untuk berdoa ya, bersama dengan doanya dia kepada Allah ya, kepada orang lain. Jadi dia mendobel begitu ya, doa pada Allah dan doa kepada yang lainnya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yarda, wallahu la yanha an syai'in illa wa huwa la yardahu. Dan Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali Allah tidak ridho dengan perkara tersebut. Ya. Allah mengatakan, ya, jadi kalau Allah larang, pasti Allah tidak ridho dengan perkara itu. Buktinya Allah mengatakan, in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Jika kalian kufur, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha cukup ya, tidak butuh atas kalian ya. Wala yarda li ibadihil kufra, dan Allah tidak ridho kepada hamba-hambanya kekufuran. Wa in tashkuru yardahu lakum, dan sebaliknya jika kalian bersyukur Allah akan ridho terhadap kalian. Jadi titiknya Allah tidak ridho dengan apa? Kekufuran ya. Maka Allah melarang hambanya untuk kufur, kan begitu. Nah, lalu ya, Allah juga mengatakan, fa in tardau anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasikin ya. Jika kalian ridho kepada mereka, maka sungguh Allah ya, tidak ridho kepada orang-orang yang fasik. Jadi Allah tidak ridho kepada kefasikan. Maka Allah melarang ya, orang untuk berbuat kefasikan. Kemudian ya, Syekh Utsaimin melanjutkan menjelaskan lagi, fal kufru wasyirku, maka kekufuran dan kesyirikan la yardahullahu, tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal innama arsalar rusula wa anzalal kutuba limuharabatil kufri wasyirki wal qada'i alaihima. Bahkan ya, karena Allah tidak ridho dengan kekufuran dan kesyirikan itu, Allah Subhanahu wa taala ya mengutus para rasul ya, dan menurunkan kitab-kitab untuk apa? Untuk melenyapkan ya, untuk memerangi kekufuran dan untuk melenyapkan ya, keduanya itu, kekufuran dan kesyirikan ya. Itu membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho dengan yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Taib ya. Kemudian ya, Syekh Utsaimin melanjutkan ya. Qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakunu dinu kulluhu lillah. Dan perangilah ya, orang-orang kafir itu sampai seluruh agama menjadi milik Allah. Semua agama menjadi milik Allah. Jadi semua peribadahan itu hanya dilakukan untuk Allah semata. Perangilah orang-orang kafir dan musyrikin sampai seluruh ya, penyembahan itu hanya diserahkan kepada Allah semata. Jadi Allah memerintahkan untuk memerangi kekufuran dan kesyirikan tersebut. Nah, wa idza kana Allahu la yarda bil kufri wasyirki, dan jika Allah tidaklah ridho dengan kekufuran dan kesyirikan, fa innal wajiba 'alal mu'mini, maka yang wajib bagi seorang yang beriman, an la yarda bihima, untuk tidak meridhoi keduanya. Kalau Allah tidak ridho pada kesyirikan dan kekufuran, maka wajib bagi kita orang yang beriman pada Allah untuk tidak ridho pula terhadap kekufuran dan kesyirikan ya. Li'annal mu'mina ridahu wa ghadabahu taba'un ridallahi wa ghadabihi ya. Karena seorang yang beriman itu, orang yang mukmin itu, ridho dan murkanya itu mengikuti ridho dan murkanya Allah ya. Fayaghdabu lima yaghdabullahu
wa yardha bima yardahu Allah azza wa jalla, maka seorang mukmin itu akan murka dengan apa yang dimurkai Allah dan akan ridho dengan apa yang diridhoi Allah. Paham ya? Jadi mukmin itu begitu standarnya. Kalau perkara itu diridhoi Allah, ya dia harus suka. Ya. Kalau perkara itu dibenci oleh Allah, ya dia harus benci. Ya. Allah mencintai sedekah misalkan, ya kita harus sedekah. Allah mencintai sholat, ya kita harus sholat, begitu. Dan Allah tidak ridho, Allah benci terhadap kesyirikan, ya kita harus benci terhadap kesyirikan. Itu namanya standar beragama. Ya. Allah benci dengan kalimat kotor. Tidak boleh seorang muslim kok kemudian kalau bahasa Jawanya miso-miso. Ya harus kita tinggalkan. Kita nggak ridho dengan miso-miso itu. Begitu ya. Simpel kan? Nah, begitulah beragama. Ketika Allah ridho, kita lakukan. Ketika Allah nggak ridho, kita tinggalkan. Nah, ya. Ya, kemudian Syekh Utsaimin mengatakan, "Wa kadzalika idza kana Allahu la yardal kufra wa la syirka fa innahu la yaliku bi mu'minin an yardha bihima." Demikian pula, jikalau Allah itu tidak ridho terhadap kekufuran dan kesyirikan, maka tidaklah pantas bagi seorang mukmin untuk ridho terhadap kekafiran dan kesyirikan. Jadi seorang mukmin yang benar haruslah mengikuti Allah dan Rasulnya. Wasyirku, ya kenapa kita nggak boleh ridho terhadap kesyirikan? Ya ini akan dijelaskan Syaikhul setelahnya. Wasyirku amruhu khatirun. Syirik itu bahayanya sangat besar. Ya. Urusan syirik ini sangat besar sekali bahayanya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah mengatakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Jelas ya. Oleh sebab itu Allah melarang syirik karena dosanya tidak akan Allah ampuni. Nah, dan dalam hadis lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebut, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar." Siapa yang mati dalam keadaan dia membawa kesyirikan, dia menyembah, dia berdoa kepada selain Allah, apa jadinya? Dakhalan nar, dia akan masuk neraka. Oh, ini berarti perbuatan yang sangat besar sekali, luar biasa dosanya, sehingga Allah tidak mengampuninya. Maka ya, kalau ini tidak diridhoi Allah, ya wajib bagi kita untuk meninggalkan kesyirikan tersebut. Nah, waqala ta'ala juga Allah mengatakan tentang bahaya syirik, ya. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidzalimina min ansar. Sungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Masya Allah, Allah sebutkan di sini 3 balasan baginya. Yang pertama, harramallahu alaihil jannah. Orang yang berbuat kesyirikan itu Allah akan haramkan baginya surga. Lalu yang kedua, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya neraka. Lalu yang ketiga, wa malidh dhalimina min ansor, dan tidak ada bagi orang yang zalim dengan berbuat syirik itu penolong. Jadi tidak akan ditolong oleh Allah. Orang yang syirik wis ora mlebu surga, mesti mlebu neraka, tidak akan ditolong ya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Masya Allah. Maka ini perkara yang sangat besar. Nabi kemudian juga mengatakan, "Man laqiyallaha la yusyriku bi syai'an dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bi syai'an dakhalan nar." Ini ya, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Siapa yang bertemu dengan Allah, ya bertemu dengan Allah caranya biar mati di sini. Siapa yang mati kemudian ketemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, apa balasannya? Dia akan masuk surga, kata Nabi. Ya. Dan siapa yang mati ketemu dengan Allah, dia menyekutukan Allah, apa balasannya? Dia pasti masuk neraka. Masya Allah ya. Maka ini perkara yang sangat besar yang wajib kita ketahui dan kita amalkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho ya, untuk disekutukan dalam ibadah dengan siapapun. Ya. Maka kita wajib memberikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, ya, tolong untuk dihafalkan ya.